Baik, sudah tampil semua slide-nya ya? Nah, ini sistem peredaran darah pada hewan. Tapi sebelum memulai, Ustadz ingatkan terlebih dahulu ada adabnya ya. Yang pertama, ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala. Kemudian bersungguh-sungguh, bersemangat ya. Adapun misalnya ngantuk boleh untuk izin ya. Mau ke kamar mandi, misalnya mau wudhu Ustadz, maka silahkan ya. Kemudian, adapun apabila ingin buang air besar ataupun buang air kecil, nah, maka silahkan ya. Kalau mau izin boleh ya. Baik. Adapun apabila ketika pelajaran berlangsung, misalnya ada haus ataupun kurang konsen, nah maka boleh untuk menyediakan air minum ya, atau air putih atau air mineral ya. Dan yang terakhir adalah mengikat ilmu, yaitu dengan cara mencatatnya atau menulisnya ya. Baik, sistem peredaran darah pada hewan. Jadi hewan juga memiliki sistem peredaran darah ya. Sistem peredaran darah pada hewan satu sel atau uniseluler, maka sistem peredaran darahnya itu sangat sederhana ya. Karena apa? Karena sistem peredaran darahnya dilakukan secara difusi ya, secara difusi. Dia tidak memiliki organ-organ yang kompleks seperti halnya pada manusia ya, yang mana manusia memiliki apa? Memiliki jantung, pembuluh darah ya, bahkan juga terdapat paru-paru di situ ya sebagai tempat untuk mengikat oksigennya ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada hewan-hewan yang multiseluler ya, atau bersel banyak. Kalau hewan yang satu sel itu contohnya, atau uniseluler contohnya adalah bakteri ya. Nah, pada hewan-hewan yang multiseluler yang akan kita bahas ini contohnya adalah cacing, kemudian ada serangga ataupun ikan dan lain sebagainya ya. Baik. Hanina, dibaca tentang cacing Hanina. Silahkan Hanina untuk dibaca ya yang cacing. Cacing memiliki sistem peredaran darah tertutup, artinya itu bulu kapiler yang terdapat di seluruh tubuh. Berbeda dari jantung, cacing hanyalah pembuluh berotot tebal sehingga dapat berkontraksi. Jantung cacing disebut juga jantung pembuluh atau lengkung aorta karena bentuknya yang melengkung. Jantung memompa darah dari bagian dorsal atau punggung ke pembuluh darah ventral perut, lalu ke seluruh tubuh. Setelah melalui seluruh tubuh, darah akan kembali ke bagian dorsal tubuh, menuju jantung untuk kemudian dipompa lagi ke seluruh tubuh. Baik. Hanina suaranya putus-putus ya. Baik. Nah, cacing ini memiliki sistem peredaran darah tertutup. Artinya, darah selalu mengalir pada pembuluh darahnya ya. Baik. Kemudian bagaimana cacing melakukan peredaran darah dalam tubuhnya? Ini dimulai ketika
jantung berkontraksi ya, sehingga darah yang ada pada jantung akan dipompa menuju ke bagian dorsal dari cacing tersebut. Nah, bagian dorsal ini merupakan bagian punggungnya ya, bagian punggungnya. Baik, kemudian setelah sampai ke bagian dorsalnya, darah akan mengalir ke bagian pembuluh darah ventral atau bagian perutnya ya. Nah, itu akan menyebabkan darah akan digunakan oleh seluruh tubuh dari cacing ya. Baik, coba kita cek gambarnya ya. Nah, ini ya. Ini merupakan jantung pembuluh pada cacing. Kemudian ada pembuluh darah dorsal yang merupakan bagian punggungnya ini ya. Baik, kemudian ada juga pembuluh darah ventral. Nah, ini ya pembuluh darah ventral yang melingkar-melingkar yang memutari tubuhnya. Itu disebut dengan pembuluh darah ventral atau bagian perutnya ya. Nah, awal-awal darah akan dipompa oleh jantungnya ya, kemudian menuju ke pembuluh dorsal yaitu bagian punggungnya. Kemudian akan dialirkan lagi menuju ke bagian perut-perutnya yaitu pembuluh darah ventralnya. Baik, kemudian setelah selesai digunakan oleh tubuh cacing, maka darah akan kembali lagi menuju jantung melalui apa? Melalui pembuluh darah ventral, kemudian menuju ke pembuluh darah dorsal, kemudian balik lagi ke jantungnya. Baik. Nah, ini sangat sangat mudah sekali ya untuk cacing ya. Dari jantung kemudian dipompa ke pembuluh darah dorsal, kemudian masuk ke pembuluh darah ventral sehingga dapat digunakan oleh seluruh tubuh dari cacingnya ya. Nah, ini melingkari tubuh-tubuh dari cacing tersebut ya. Pembuluh darah ventral itu melingkari, yang bagian melingkar-melingkar. Baik, kemudian darah akan kembali menuju ke jantung. Untuk apa? Untuk mengambil ya, mengambil oksigennya, kemudian dipompa lagi ke seluruh tubuh dari cacing ya. Selain oksigen juga apa lagi? Sari-sari makanan ya dan lain sebagainya ya. Baik. Jadi darah juga dapat membawa atau mengangkut sari-sari makanan yang dimakan oleh cacing. Juga oksigen dan karbon dioksidanya ya. Baik, kemudian sistem peredaran darah pada serangga atau insekta. Silahkan Aisyah Salsabila Putri dibaca. Sistem peredaran darah pada serangga adalah sistem peredaran darah yang terbuka. Artinya darah yang mengalir di dalam tubuh tidak selalu melalui sistem pembuluh. Jantung pada belalang seperti cacing hanya berupa jantung pembuluh. Darah dari jantung pembuluh di bagian belakang mengalir ke pembuluh besar aorta yang berada di tubuh bagian depan, lalu memasuki rongga tubuh. Kemudian darah dari rongga tubuh masuk kembali ke jantung melalui pori halus tersebut yang terdapat di dalam jantung, untuk kemudian dipompa kembali ke seluruh tubuh. Tahukah kamu bahwa darah serangga tidaklah merah? Baik. Ada yang tahu warna darah dari serangga? Warnanya apa? Ada yang tahu warna darah dari serangga? Kuning. Kuning ya. Kemudian ada lagi yang tahu? Hijau.
hijau, Hitam ada enggak? hitam ya. Baik, ada hijau, ada hitam ya, ada kuning ya. Nah, jadi darah pada serangga itu tidak berwarna merah ya, tidak berwarna merah. Karena apa? Karena serangga tidak memiliki sel darah merah. Karena serangga tidak memiliki sel darah merah. Baik. Kemudian, kalau serangga tidak memiliki sel darah merah, apakah pada serangga terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada sistem peredaran darahnya? Kira-kira ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada sistem peredaran darah serangga? Ada, Ustaz. Kenapa? Tidak, Tidak ada. tidak ada. Karena serangga tidak memiliki sel darah merah. Karena serangga tidak memiliki sel darah merah, maka tidak ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada sistem peredaran darah serangga. Baik. Oksigen dan karbon dioksida pada serangga. Nah, ini sudah kita pelajari ya pada pertemuan sebelumnya tentang sistem pernafasan serangga melalui apa? Pertukarannya. Trakea. Trakea ya, mumtaz. Ada trakea. Baik. Pada serangga tidak ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada sistem peredaran darahnya karena serangga tidak memiliki sel darah merah. Baik. Jadi, sistem peredaran darah pada serangga ini digunakan oleh serangga untuk mengangkut sari-sari makanan ya, ataupun untuk sebagai penghangat tubuhnya ya, juga bisa sebagai pelumas bagi tubuhnya ya, dan lain sebagainya ya. Tetapi tidak ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada serangga karena dia tidak memiliki sel darah merah. Maka dari itu serangga tidak memiliki darah yang berwarna merah. Baik, kemudian kita lihat gambarnya ya. Nah, ini serangga dia hanya memiliki jantung tubular, namanya jantung tubular ya. Atau jantung seperti tabung ini ya, yang panjang-panjang ini, bulat-bulat ini. Dari sini sampai sini, nah ini merupakan jantung tubularnya. Merupakan jantung tubularnya ya. Baik. Darah akan dipompa oleh jantung dari serangga atau belalang ini ya, contohnya adalah belalang. Akan dipompa menuju ke pembuluh anteriornya ya, yang bagian punggungnya ini ya, atau bagian atasnya ya. Kemudian setelah sampai ke pembuluh anteriornya, darah serangga akan menuju ke pembuluh lateral. Pembuluh lateral ini yang di bagian bawahnya, yang mengarah ke bawah tubuhnya. Ini merupakan pembuluh lateral. Nah, darah akan keluar dari tubuh, bukan dari tubuh ya, dari pembuluh darah. Darah akan keluar dari pembuluh darah serangga ke bagian rongga tubuh dari serangga. Jadi darah akan mengalir ke rongga tubuh serangga ya. Nah, maka dari itu sistem peredaran darah pada serangga dibilang sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah terbuka. Karena darah yang mengalir tidak selalu berada pada pembuluh darah. Nah, ini kita buktikan ya, ternyata darah keluar menuju ke rongga tubuh dari serangganya.
Nah, jadi darah keluar dari pembuluh darah mengitari rongga tubuh ya, mengitari rongga tubuh dari serangga. Baik, kemudian setelah darah mengitari tubuh atau rongga tubuh serangga, darah akan masuk kembali ke dalam jantung dari serangga. Masuknya lewat mana? Nah, masuknya lewat lubang-lubang kecil dari jantungnya atau disebut dengan ostia ini ya. Nah, ini lubang-lubang kecil ini yang disebut ostia ini, darah akan kembali lagi ke jantung melalui lubang tersebut dan akan dipompa lagi oleh jantung serangga ya. Nah, ini darah yang ada pada serangga disebutnya hemolimfa ya, namanya hemolimfa. Baik, jadi namanya hemolimfa ya. Jadi dia tidak memiliki hemoglobin tetapi hemolimfa namanya. Nah, inilah yang menyebabkan darah pada serangga tidak dapat mengangkut oksigen ataupun karbon dioksida. Tetapi Allah Maha Penyayang ya. Segala kebutuhan serangga tetap dipenuhi ya. Allah berikan organ tubuh yang lain dalam bentuk trakea ya, yang mana trakea tersebut digunakan sebagai alat pernafasan pada serangga ya, untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksidanya melalui itu ya. Baik, sedangkan darah tidak dapat mengangkut oksigen maupun karbon dioksida pada serangga. Jadi digunakan untuk kepentingan yang lain. Seperti contohnya tadi disebutkan untuk mengangkut sari-sari makanan ya dan lain sebagainya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Ikan, silahkan dibaca. Lubna Syaima. Lubna Syaima. Kemana Lubna? Lubna nggak ada, Ustaz. Aisyah Iya. Salina. Lubna kemana Aisyah? Baik, Di sebelah aku, Ustaz. Tapi Lubna. dia nggak baca. Nggak Baik, bawa bukunya, Ustaz. nggak bawa buku. Bisa baca yang di slide ya. Silakan dibaca yang di slide saja kalau tidak bawa buku. Ikan, Pisces. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Organ peredaran darah ikan terdiri dari jantung dan pembuluh. Ikan memiliki jantung yang lebih sempurna dari cacing dan belalang. Jantung ikan bukan lagi jantung pembuluh, tetapi organ untuk yang terdiri dari dua ruang, yaitu serambi dan bilik yang dibatasi oleh katup. Perbedaan ikan dengan manusia adalah ikan hanya melakukan sistem peredaran darah tunggal, yaitu darah hanya melalui jantung satu kali dalam proses peredaran darah. Peredaran darah pada ikan dimulai dari serambi jantung menuju insang untuk mengangkut oksigen. Kemudian darah mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh dan kembali jantung melalui bilik jantung. Kemudian darah dari bilik kembali ke serambi jantung untuk kemudian keluar jantung kembali menuju insang. Baik. Tadi disebutkan bahwa sistem peredaran darah pada cacing itu tertutup ya. Artinya darah selalu mengalir pada pembuluh darahnya ya ataupun jantung ya. Nah, kemudian sistem peredaran darah pada belalang ataupun serangga itu merupakan sistem peredaran darah terbuka ya. Jadi tidak selalu ada pada pembuluh darahnya ya. Nah, darah akan keluar
dari pembuluh darah menuju rongga tubuh dari serangga. Sedangkan pada ikan, nah ikan ini memiliki sistem peredaran darah tertutup. Nah, kalau tertutup sama seperti cacing yang tadi. Artinya sistem peredaran darahnya selalu berada pada jantung dan pembuluhnya ya. Dia tidak akan keluar ke rongga tubuh ikannya, tidak ya. Baik, kemudian sistem peredaran darah pada ikan ini juga bisa disebut dengan sistem peredaran darah tunggal. Artinya darah hanya mengalir satu kali melalui jantung ya dalam proses peredaran darahnya. Baik, maksudnya apa Ustadz? Nah, kalau pada manusia dua kali ya, dua kali sistem peredaran darahnya atau sistem peredaran darah ganda boleh ya disebutnya ya. Ketika pada sistem peredaran darah manusia, darah mengalir melalui bilik apa? Awalnya bilik kanan ya. Bilik kanan dipompa oleh bilik kanan, kemudian menuju ke paru-paru. Nah, setelah dari paru-paru untuk mengangkut oksigen, darah akan kembali lagi ke jantung melalui serambi kiri ya. Perhatikan ya, jantung, paru-paru, jantung. Pada manusia, jantung, paru-paru, jantung ya. Dari jantung dipompa ke paru-paru, balik lagi ke jantung untuk dipompa ke seluruh tubuh. Nah, itu sistem peredaran darah ganda atau dua kali ya. Nah, pada ikan ini sistem peredaran darahnya tertunggal ya. Sistem peredaran darah tunggal ya. Jadi, ketika jantung memompa darah menuju insang untuk mengambil oksigen, nah, darah tidak akan kembali lagi ke jantung, tetapi darah akan diteruskan ke seluruh tubuh dari ikan ya. Baik, paham kira-kira perbedaannya? Insyaallah paham Ustaz. Insyaallah Insyaallah paham Ustaz. Jadi darahnya itu tidak kembali lagi ke jantung, melainkan ketika dia sampai ke insang, dia akan diteruskan ke seluruh tubuhnya ya. Baik, nah pada buku itu terdapat kesalahan ya. Afwan ya, ini pada bukunya terdapat kesalahan. Peredaran darah pada ikan dimulai dari bilik jantung ya. Dimulai dari bilik jantung. Jadi itu ada kesalahan pada bukunya. Afwan ya, bisa dicoret di bukunya boleh dari bilik jantung kemudian menuju insang. Jadi yang mompa adalah bilik jantungnya menuju insang. Kemudian setelah sampai ke insang, darah akan mengangkut oksigen yang ada pada insang, kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh dari ikannya ya. Kemudian akan kembali lagi ke jantung melalui serambi jantung, bukan bilik jantung ya. Kemudian ketika sampai di serambi jantung, dia akan menuju ke bilik jantung dan seterusnya ya. Baik, kita lihat. Nah, ini ya. Awalnya darah akan dipompa oleh bilik jantung. Akan dipompa oleh bilik jantung. Menuju apa? Menuju ke insang menggunakan arteri pulmonalis ya. Arteri pulmonalis. Kemudian dia akan mengangkut oksigen yang ada di insang ikan. Nah, setelah diangkut oksigennya oleh darah, darah akan menuju ke arteri dari ikannya. Arteri yang ada pada tubuh ikan, nah ini akan menjadi alat untuk mengedarkan darah yang kaya akan oksigen ya. Yang kaya akan oksigen ya. Baik, kemudian setelah itu, setelah penggunaan darah yang kaya akan oksigen, nah maka akan apa? Akan menghasilkan karbon dioksida pada tubuh ikannya ya.
Jadi proses metabolisme atau sisa-sisanya itu akan menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksidanya itu akan dikeluarkan dari tubuh ikan. Nah, yang mengangkut darah yang kaya akan atau banyak karbon dioksidanya itu adalah pembuluh vena ya, atau pembuluh balik. Nah, kalau mau pakai nama pembuluh balik juga enak ya, jadi sesuai namanya. Jadi darah atau pembuluh darah yang mengembalikan darah kembali ke jantung melalui serambi jantung ya. Jadi setelah selesai digunakan oleh tubuh ikan ya, darah akan kembali lagi ke jantung melalui serambi jantung dari ikannya. Setelah masuk ke serambi jantung akan dikirim lagi ke bilik jantung untuk kemudian diedarkan lagi ke seluruh tubuh dari ikannya ya. Baik, sampai sini dulu anak-anak solihah sekalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ya terkait cacing, kemudian serangga, kemudian ikan. Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan. Ustaz, Iya, kenapa Zilia? ulangan ketiganya kapan? Apa? Apa Zilia? Ulangan ketiganya kapan, Ustaz? Afan, ada yang dengar suaranya Zilia? Atau bisa diketik saja Zilia? Beliau bilang ulangan ketiganya kapan, Ustaz? Ulangan tiganya kapan, Ustaz? Tidak ada ulangan ketiga ya, adanya ujian kuartal. Ujian kuartal itu bukan ustadznya yang buat, tetapi dari pusat ya. Tapi nanti kalau misalnya memang dari pusat belum selesai dibuat ujian kuartalnya, nah maka nanti insya Allah ustadz yang akan membuat ujian kuartalnya ya. Kapan? Di pekan ke-10 ya. Nah ini merupakan pekan ke-8. Nanti pekan ke-9, pekan depan itu kita murojaah. Setelah murojaah, pekan berikutnya lagi barulah ujian kuartal ya. Dimulai dari tanggal 12 ujian kuartalnya. Baik, Ustadz mau tanya sama Alesa Mazaya. Sistem peredaran darah pada cacing tertutup atau terbuka, Alesa? Tertutup, Ustaz. Tertutup. Baik, Sabria Isa. Sistem peredaran darah pada cacing, jantungnya jantung pembuluh atau jantung yang sudah ada serambi atau biliknya? Jantung pembuluh. Jantung pembuluh ya. Dia sudah hampir menyatu dengan pembuluh darahnya ya. Baik. Nah, kalau pada ikan ini sudah lebih kompleks ya jantungnya ya. Sudah ada serambi, sudah ada biliknya ya. Baik, kemudian Davia, serangga apakah sistem peredarannya terbuka atau tertutup? Terbuka, Ustaz. Terbuka, karena dia terbuka, artinya darah pada serangga tidak selalu mengalir pada pembuluh darahnya ya. Ada kalanya dia akan keluar ke rongga tubuh dari serangga. Baik, kemudian Raihana. Ya, Ustaz. Baik. Apakah pada sistem peredaran darah serangga terdapat pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Serangga, Ustaz. Iya. Ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada sistem peredaran darah serangga? Tidak, Ustaz. Tidak. Karena apa? Karena serangga tidak punya hemoglobin ya, atau sel darah merah ya. Adanya hemolimpa dia.
adanya hemolimfa, bukan hemoglobin. Baik. Jadi pada sistem peredaran darah serangga tidak terdapat pertukaran oksigen ataupun karbon dioksida. Karena yang mengangkut oksigen ataupun karbon dioksida adalah sel darah merah. Termasuk pada manusia, sel darah merah pada manusia lah yang mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Baik. Alhamdulillah materinya sudah tersampaikan dan juga Ustadz sudah mengulas ya bersama Raihana barusan ya, kemudian ada Zilia, Hanina ya, Davia dan lain sebagainya ya. Baik. Maka bisa kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Baik, Ustaz akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.